Begitu masuk, saya melihat kakak tua 8 sedang mengangkat mesin ini. Mesin yang diperbaiki hari ini sangat klasik, ini adalah atap Nissan. Ini juga bisa dianggap sebagai mobil mewah dalam kategori dump truck, karena bagian belakangnya besar. Saya perkirakan kapasitas mesinnya minimal di atas 12 liter. Mesin ini harus menjalani perbaikan besar, yaitu mengganti set 4 komponen. Di atas liner terdapat seal ini adalah liner basah, ini adalah seal air. Mekanik utama adalah paman tua 8 yang mengenakan jubah putih ini. Melihat suku cadang ini, jelas bukan dari pabrik kecil, harusnya dari pabrik asli, terlihat dari warna dan kilau serta ketelitiannya. Di sini kita melihat konsep produk pabrik besar awet, produk pabrik kecil cepat rusak, mekanik keliling mengetuk-ngetuk. Biasanya orang berbadan besar lebih teliti, sebelum memasang liner ini, mereka mengoleskan selan di sekitar area yang bersentuhan dengan seal air. Dengan cara ini, bisa jadi awet selamanya, sekali kerja untuk selamanya. Karena yang diganti adalah yang baru, agak sedikit ketat, dan resistensi seal air cukup besar, jadi harus diputar ke kiri dan ke kanan. Lalu ada konsep palu besar 80, palu kecil 100, saat mengetuk liner, diletakkan sepotong kayu untuk mencegah liner mengalami kerusakan atau deformasi. Sebenarnya, memperbaiki mesin seperti ini di musim dingin itu memang pekerjaan yang berat. Pertama, di luar ruangan, terkena angin dan sinar matahari, kadang-kadang ada pasir kuning. Jadi, saya pribadi berpikir bahwa gaji untuk kendaraan besar itu tinggi, itu seharusnya. Namun, paman tua 8 lebih memahami bahwa kehidupan ini tidak mudah, jadi mereka lebih menghargai pekerjaan ini. Saya pernah melihat sebuah program survei, keinginan terbesar mereka adalah untuk memastikan pekerjaan mereka saat ini, bukan yang lainnya. Seperti kita yang biasanya melihat kemana kita pergi, mereka bekerja sehari dan dibayar sehari, lalu setelah seminggu tidak punya uang, mereka kembali bekerja lagi. Bersyukur itu sebenarnya cukup baik, seperti Xiao Bian yang sebelumnya bekerja, 897, selain bekerja cuma santai-santai saja. Mesin ini seharusnya mulai jatuh pada sore hari, lalu memasang liner basah ini, sekarang sudah malam. Namun, paman tua ayah ini tetap fokus, sekarang sedang memperbaiki bagian seal piston yang terdesak dengan 3 ring yang menyimpang 120 derajat. Di sini digunakan alat khusus untuk mengunci sayuran, tanpa asisten ini rasanya bisa dilakukan seorang diri, 1 ember sudah masuk. Setelah asisten mendengar sinyal, dia bekerja sama di sini, dia memasang penutup batang penghubung. Di mulut kakak tua perbaikan kargo selalu terucap satu kalimat, hanya melakukan 4 komponen untuk mengganti set ini. Set 4 komponen di dalam truk kargo merujuk pada piston, cincin piston, pin piston, dan liner, tanpa ada plat. Di dalam mobil kecil, itu menjadi lebih kompleks, ada liner piston, paket perbaikan besar, dan sebagainya. Definisinya berbeda, mungkin juga ada batasan daerah. Bagaimanapun, guru saat itu mengajarkan saya bahwa jika ada paket perbaikan besar di dalamnya, baru bisa disebut set 4 komponen. Mengerjakan pekerjaan ini benar-benar tidak mudah. Dalam hal mobil kecil kami, pemiliknya pada dasarnya tidak bisa terburu-buru. Di sini seharusnya sangat mendesak, jadi kami bekerja lembur semalam. Ada satu detail di sini, meskipun sedang terburu-buru, paman tua ayah melakukan satu detail dengan cukup baik. Bagian atas piston telah tergores, tidak ada lagi endapan karbon, dan di sini sedang mengencangkan sebuah baut, yaitu baut penutup bantalan batang penghubung. Sepertinya ada perbedaan perlakuan dalam mengencangkan baut. Di pabrik utama mobil ini, mengencangkan baut disebut insinyur. Ketika bersama editor di jalur perakitan pabrik perkakas di distrik Shanghai, mengencangkan baut, mengapa disebut pekerja umum? Di sini ada sedikit perbedaan perlakuan. Bagian ini adalah saluran masuk udara, masih dalam bentuk aslinya. Dulu, saluran masuk udara terbuat dari aluminium, sekarang sebagian besar terbuat dari plastik dan kayu komposit. Melihat dan masih terasa bahwa barang-barang yang terbuat dari bahan yang tidak terlalu matang dan stabil itu lebih realistis. Sekarang semakin matang, jadi biaya telah dikurangi. Di sini dipasanglah sebuah saluran pembuangan, dan elektronik dari tangki pembuangan ini tidak dilapisi, detail ini patut dipuji. Dalam menerapkan teknologi pengencangan skrup 3D manusia dengan pengalaman 20 tahun, terasa seperti torsi yang sangat tepat. Jujur saja, selama sudah lama berkecimpung, saya percaya bahwa mekanik senior seperti paman tua ayah memiliki perasaan yang cukup baik saat mengencangkan skrup, bahkan bisa sejajar dengan kunci torsi ini. Sebagai contoh, seperti kita yang memiliki orang yang khusus menjual sayuran, mereka memiliki perasaan yang baik, hanya dengan mengangkat sedikit sudah bisa memperkirakan beratnya. Sekarang dipasang sebuah tutup silinder, sebelum pemasangan di sini dioleskan bahan berwarna kecoklatan, ini bukan bahan masalah, ini adalah lem plat baja merek Eagle. Teknisi kelas atas harus dilengkapi dengan minyak esensial berkualitas tinggi ini, oleskan sedikit di atasnya. Mengenai pengolesan minyak, itu tergantung kebiasaan, sebenarnya juga tidak ada efek besar, beberapa orang merasa itu dapat menambah kedap, sedangkan yang lain tidak berpikir demikian. Ini seperti rasa ritual, seperti saat kamu minum sup, kebiasaan meniup 2 kali, lalu saya tidak meniup lagi. Lihat, semua komponen ini adalah suku cadang asli, sopir kali ini harus mengeluarkan banyak uang, tapi bagaimanapun juga, semakin tinggi kelas modelnya, pasti menghasilkan lebih banyak, tergantung pada proses memperbaiki, semakin banyak yang diperbaiki, berarti bisnis semakin baik. Karena banyak paman tua ayah di sana memiliki kebiasaan ini, yaitu saat berbicara tentang mobil, mereka berbicara sambil mengemudikan, jika menghasilkan uang, sedikit diperbaiki.
Sekejap, sudah tiba di hari kedua, sekarang adalah beberapa perakitan di luar, dan ini adalah mekanik utama lainnya, dia sedang memasang sebuah mekanisme poros pendukung. Sebelum pemasangan, saya memeriksa rebound, melihat apakah ada rebound atau tidak. Tidak ada masalah, sekarang bisa mengencangkan katup, sebentar lagi harus melakukan pekerjaan penyesuaian katup. Saya sudah melihat banyak video kakak tua 8 memperbaiki mesin, tetapi dalam hal ini, mereka tidak memiliki banyak murid, maksudnya tidak membawa siswa ini. Mungkin takut toko sebelah akan bangkrut, di sini semua dicuci dan dipasang sendiri. Setelah bermain dengan Maserati, dicuci dengan air bersih menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Saya rasa, jika tidak ada ultrasonik yang dapat membersihkannya hingga tingkat ini dengan tangan, itu sudah sangat sabar. Ini juga salah satu daya tarik mengapa kalian menyukai melihat paman tua ayah memperbaiki mobil. Lalu benda yang berbentuk seperti tumpukan lapisan ini tidak bisa dimakan, ini adalah radiator oli. Di dalamnya penuh dengan saluran oli dan saluran air yang bercampur, lalu di sini dipasang sebuah sil air untuk instalasi langsung. Ini perlu diperhatikan, jika tidak dipasang dengan baik, maka oli dan air akan bercampur menjadi berwarna coklat seperti kopi. Tidak tahu apakah kalian lebih suka yang ini seperti Nestle atau lebih suka yang latte. Meskipun hanya 2 orang yang bekerja, efisiensinya tetap tinggi, sambil dipasang terus, sudah terpasang begitu banyak. Tempat yang dioleskan lem ini seharusnya adalah posisi pompa air di depan, dan di atas ini kakak tua 8 memasang sebuah pompa oli. Ini juga merupakan pompa besar mekanik, seharusnya sebelum standar nasional 3. Yang berwarna putih panjang dengan inti hijau, ini seharusnya adalah perjalanan diesel, di sini bahkan tidak diganti. Namun kalau melakukan perbaikan besar, ini tidak ada hubungannya. Satu lagi deskripsi detail, inilah cara orang biasa memperbaiki roda mobil, seperti ini. Sangat biasa dan sederhana, tangan ini hampir sama dengan tangan guruku yang dulu. Saya pribadi merasa bahwa mesin mikro lebih menarik dibandingkan mesin profesional. Karena ini memberikan rasa mekanis yang lebih, di sini paman tua 8 diminta untuk menyesuaikan mobil. Sekarang kita mulai pengaturan. Efisiensinya cukup cepat, baru saja diterima kemarin sore, hari ini seharusnya bisa selesai dalam 2 hari, tim ini terdiri dari beberapa orang. Sebenarnya ada 2 mekanik utama dalam hidup. Di atas sedang dipasang, di bawah harus menyelaraskan gearbox, tetapi ini agak berbahaya, karena bisa menyebabkan kegagalan, jadi perlu lebih hati-hati. Kita juga akan menerapkan teknik penyambungan pipa knalpot 3D manual, di sini sudah pas. Sebenarnya saya sangat takut berjongkok di atas mesin ini, karena saya khawatir penyangga di samping bisa jatuh. Saya tidak tahu apakah itu bisa menyebabkan kegagalan, saya rasa tidak mungkin. Bagian depan mobil seharusnya tidak seberat ini. Sesuaikan jalur dengan baik, keluarkan udara dari selang oli. Sekarang kita mulai tahap penghidupan. Ketika mekanik utama menunjukkan senyum puas, itu berarti operasi kali ini seharusnya sangat sukses. Sebenarnya ini normal, jika kamu memikirkan sesuatu, kamu telah berusaha keras selama 2 hari untuk satu hasil, pada akhirnya apakah ini membuatmu merasa tegang? Kemudian kamu menyadari ini sangat sukses, kamu juga merasa senang. Bagian ini, fotografer harus mendapatkan pujian, penggambaran karakter dalam pengambilan gambar sangat baik. Dengan begitu, impor dari negara ini masih cukup baru, tetapi perbaikan besar mesin ini sudah tidak tahu sudah berapa kilometer. Mungkin karena tidak cocok dengan lingkungan, selalu diare. Mari kita bicarakan tentang perlunya melakukan perbaikan besar di sini. Jika sudah sampai sini, pada dasarnya ini adalah tahap penilaian akhir. Semua ini ada pada plakat jalan, dan detailnya sudah lengkap, serta efisiensinya sangat tinggi. Di mana kita bisa menemukan teknisi perbaikan seperti ini, bukan? Jadi, harus mendapatkan nilai penuh. Jika kita menutup bagian depan mobil, bisa bertahan lagi 30 tahun. Jika dibandingkan dengan truk dump yang telah mengalami perbaikan mendalam, mobil ini sebenarnya tidak sesuai. Tidak mengalami perbaikan, masih memiliki cat dari negara besar, jadi tetap harus mengurangi 1 poin.